Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah Teknik Perancangan Sistem bersama saya Isa Fakiuddin Hanif. Di pertemuan kali ini kita masuk ke pertemuan 2 ya. Mudah-mudahan materi berikut ini dapat disimak dengan baik ya dan dapat bermanfaat. Ya, mari sama-sama kita simak video berikut ini. Ya, kita masuk ke pertemuan 2 ya. Di sini pembahasan kita yaitu mengenai definisi sistem informasi, lalu ragam sistem informasi dan pengenalan metode pengembangan sistem informasi. Ya, menurut beberapa ahli ya mengenai sistem informasi, di sini ada Gordon B. Davis. Sistem informasi adalah suatu sistem yang menerima input atau masukan data dan instruksi, ya, mengolah data sesuai dengan instruksi dan mengeluarkan hasilnya. Ya, jadi menurut Gordon di sini adalah sistem yang menerima inputan, ya, atau masukan data, ya, apa saja yang menjadi masukan data atau instruksi, ya, lalu mengolah data sesuai dengan instruksinya, dan mengeluarkan hasilnya. Lalu menurut John F. Nash, ya, sistem informasi adalah kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur, dan pengendalian yang ditujukan untuk mengatur jaringan komunikasi yang penting. Ya, proses transaksi tertentu dan rutin ya membantu manajemen dan pemakai intern dan ekstern dan menyediakan dasar untuk pengambilan keputusan yang tepat. Nah, ini menurut John F. Nash. Lalu menurut Kertahadi, ya, sistem informasi adalah alat untuk menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi penerimanya. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi dalam perencanaan, ya, memulai pengorganisasian operasional sebuah perusahaan yang melayani sinergi organisasi dalam proses mengendalikan pengambilan keputusan. Nah, kalau kita lihat pada prinsipnya dari pemahaman dari para ahli ini, ya, kurang lebih sama ya, pada dasarnya adalah bagaimana mengolah, ya, bagaimana mengkombinasikan, bagaimana memiliki tujuan atau hasilnya, ya, seperti itu ya. Jadi pada prinsipnya memang hampir sama. Nah, ini ada ragam sistem informasi, ya. Yang pertama menurut level organisasi, ya, ini ada 3, ya. Yang pertama sistem informasi departemen, ya. Sistem informasi yang hanya digunakan dalam sebuah departemen. Ya, ini yang pertama. Lalu yang kedua ada sistem informasi perusahaan, yaitu sistem terpadu yang dapat dipakai oleh sejumlah departemen secara bersama-sama. Ya, jadi secara bersamaan, ya, sistem informasi perusahaan ini dapat digunakan nih dalam satu perusahaan dan di beberapa entitas atau beberapa divisi ya, departemen di sini ya. Saya juga. Nah, lalu sistem informasi antar organisasi, yaitu sistem informasi yang menghubungkan dua organisasi atau lebih, ya. Nah, di sebelahnya ini ada sistem informasi area fungsional. Ya, ada sistem informasi akuntansi. Ya, ini ya berkaitan dengan accounting ya, berkaitan dengan akuntansi tentunya sistem informasi ini. Begitu juga dengan sistem informasi keuangan. Ya, membahas tentunya tentang perhitungan ya, mengenai segala macam pendapatan atau laba rugi dan sejenisnya lah. Ya, tentu sama juga seperti akuntansi ya, yang mengenai perhitungan juga ya. Kurang lebih seperti itu. Lalu sistem informasi manufaktur, ya. Lalu ada sistem informasi pemasaran, ya, dan sistem informasi SDM atau sumber daya manusia. Nah, ini jika kita spesifikkan lagi, ini ada beberapa area fungsional, ya, sistem informasi ini. Jadi mereka memiliki ciri khas masing-masing dan tentunya memiliki tujuannya masing-masing ya. Nah, di sini ada SDLC ya, yaitu Software Development Life Cycle ya, atau siklus hidup pengembangan sistem ya. Nah, atau bisa juga disebut System Life Cycle ya, siklus hidup sistem. Nah, dalam rekayasa sistem dan rekayasa perangkat lunak itu adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem tersebut. Nah, konsep ini umumnya merujuk pada sistem komputer atau informasi.
ya. SDLC juga merupakan pola yang diambil untuk mengembangkan sistem perangkat lunak. Nah, jadi SDLC ini adalah tadi pola ya, eh, yang dapat dijadikan acuan untuk mengembangkan ya sistem perangkat lunak yang terdiri dari tahap-tahapnya. Ada planning ya, rencana, ada analisis ya, nanti ini akan kita bahas juga tentunya ya. Jadi desain ya, implementasi, uji coba gitu. Dalam rekayasa perangkat lunak ya, Angset A ini, konsep SDLC mendasari berbagai jenis metodologi pengembangan perangkat lunak ya. Nah, itu dia. Jadi ini sedikit pemahaman mengenai SDLC. Nah, ini ada RUP. RUP ya, singkatan dari Rational Unified Process. Adalah suatu kerangka kerja proses pengembangan perangkat lunak iteratif yang dibuat oleh Rational Software. Ya, suatu divisi dari IBM. Ya, mungkin rekan-rekan mahasiswa pernah dengar lah ya mengenai IBM ini ya sejak 2003. Nah, RUP bukanlah suatu proses tunggal dengan aturan yang konkret, melainkan suatu kerangka proses yang dapat diadaptasi ya, dan dimaksudkan untuk disesuaikan oleh organisasi pengembang dan tim proyek perangkat lunak yang akan memilih elemen proses sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan ini sedikit pemahaman mengenai RUP. Lalu ada RAD ya, Rapid Application Development ya, atau Rapid Prototyping. Nah, ini adalah model proses pembangunan perangkat lunak yang tergolong dalam teknik inkremental atau bertingkat nih. RAD menekankan pada siklus pembangunan pendek, singkat, dan cepat ya. Waktu yang singkat adalah batasan yang penting untuk model ini ya. Nah, Rapid Application Development menggunakan metode iteratif nih atau berulang ya dalam mengembangkan sistem di mana working model atau model bekerja sistem dikonstruksikan di awal tahap pengembangan dengan tujuan menetapkan kebutuhan atau requirement user dan selanjutnya disingkirkan. Nah, itu dia nih pemahaman lagi mengenai RAD. Lalu Agile ya. Agile Development Method ya, adalah sekelompok metodologi pengembangan perangkat lunak yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang sama atau pengembangan sistem jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dari pengembang terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Ya, jadi banyak ya macam-macam tahap-tahapan pengembangan sistem itu. Ada prototyping juga ya. Nah, ini siklus hidup menggunakan pembuatan purwarupa ya atau prototyping. Baik, untuk pertemuan 2 ini saya cukupkan ya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.